Perenungan firman Tuhan siang hari ini saya beri judul Growing Right. Bagaimana kita bertumbuh dengan benar di tengah-tengah dunia yang kita tahu semakin hari dunia nggak semakin baik, semakin hari dunia semakin jahat, dan itu yang sudah diperkatakan dalam firman Tuhan. Semakin jahat, semakin banyak tipu daya, semakin banyak penyesatan, ya. Tidak semakin baik, tapi bagaimana kita boleh tetap bertumbuh di dalam kebenaran, kita boleh growing right, bertumbuh dengan benar. Saudaraku, saya mulai dari perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang lalang di antara gandum. Oke. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Firman Tuhan berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ayat 28, jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Tuan ini berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat ke-30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata pada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, saudaraku, setelah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, kemudian murid-muridnya bertanya, apa sih arti tentang perumpamaan ini? Di perikop berikutnya, Yesus menjelaskan secara detail tentang perumpamaan ini, saudara. Nah, cuman kita nggak baca semuanya, tapi saya sudah bikinkan poin-poin kesimpulannya. Jadi apa yang dimaksud dengan bahasa-bahasa istilah-istilah yang Yesus sampaikan pada perumpamaan tadi? Yang pertama, orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Yesus sedang mendeskripsikan dirinya sendiri, Son of Man. Kemudian ladang berbicara tentang dunia di mana kita tinggal. Benih yang baik berbicara tentang anak-anak kerajaan. Ya. Gak cuman orang-orang percaya, saudara, tapi orang-orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Nanti karena kita akan lihat ada pemisahannya. Kemudian lalang berbicara tentang anak-anak si jahat. Kemudian siapa yang menaburkan lalang? Jadi ini penjelasan ya saudara, supaya kita nggak baca semua perikop di bawahnya. Saya bikinkan kesimpulannya. Siapa yang menaburkan lalang? Dijelaskan musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Kemudian yang dilakukan anak-anak si jahat atau lalang ini, itu menyesatkan dan melakukan kejahatan. Dikatakan apa saudara? Dari dalam kerajaannya. Bukan dari luar. Dari dalam kerajaannya. Dan yang dimaksud dengan waktu menuai, yaitu akhir zaman. Kemudian para penuai itu berbicara tentang malaikat Allah. Nah saudaraku, dari bacaan ini kita belajar sungguh bahwa kehidupan ini, saya tulis di sana, adalah the battlefield of faith. Kehidupan ini adalah sebuah ladang pertandingan. Tapi nggak cuma sembarang pertandingan, saudara. Ini adalah sebuah pertandingan iman. Di mana kita berjuang untuk mempertahankan iman kita dan kita tampil beda. Betul kan? Gandum di antara lalang. Kita tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Atau dengan orang-orang yang rupanya kelihatannya mengenal Yesus tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, saudaraku, tapi namanya sebuah pertandingan, tentunya kita nggak bertanding sendirian. Karena dalam sebuah pertandingan mungkin saudara punya teman,
Betul? Saudara punya tim, tapi saudara juga punya lawan. Saudara punya musuh. Dan di ladang kehidupan kita, dari perumpamaan yang Yesus sampaikan, Yesus menggambarkan ada dua jenis manusia, dimanapun ini. Di dalam komunitas saudara, di dalam ladang berbicara tentang dunia, ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah anak-anak kerajaan, dan yang kedua, tadi dikatakan adalah anak-anak si jahat. Nah, dan juga sama halnya dengan sebuah pertandingan, kita bertanding dalam arena yang sama. Oke? Kita bertanding dalam arena yang sama. Kan nggak mungkin saudara ikut perlombaan, saudara bertanding di sini, musuh saudara bertanding di arena yang lain. Jadi kita bertanding di dalam arena yang sama. Dan karena yang Yesus sampaikan tentang dunia, tentang ladang itu berbicara tentang dunia. Berarti ladang ini bisa berbicara banyak hal dalam kehidupan kita. Dalam dunia kita. Bisa jadi ini adalah ladang karir kita. Sudah setuju? Bisa jadi ini adalah ladang pekerjaan atau marketplace atau di mana kita bekerja. Bisa jadi ini adalah ladang di mana kita membangun rumah tangga kita atau keluarga besar kita, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga besar kita. Dan bisa jadi ladang ini juga adalah ladang pelayanan kita. Baik di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja. Bisa jadi ini adalah ladang komunitas di mana kita berkumpul bersama dengan orang-orang percaya. Karena ladang berbicara tentang dunia. Nah, Yesus mengajarkan perumpamaan ini supaya kita benar-benar waspada, saudara. Karena ini bukan pertandingan biasa. Kenapa ini bukan pertandingan biasa? Karena dalam pertandingan ini, di ladang ini, kita pada mulanya nggak tahu siapa lawan kita, siapa kawan kita. Mereka ada dalam komunitas kita, dan mereka nampak sama dengan kita. Ketika itu lalang baru ditabur dalam bentuk benih, everything looks the same. Semua nampak sama. Semua nampak sama. Seolah nggak nyata, tapi mereka ada di antara kita. Di ayat 25 dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Saudara tahu cara kerja iblis? Selalu senyap, hit and run. Dia mengintai saat kita lengah. Dia cuma tabur benih, dan dia tinggal pergi. Iblis dia nggak pernah tabur benih, kemudian dia tungguin, dia berusaha siramin, dia berusaha kasih pupuk, dan dia pastikan untuk bertumbuh. Dia cuma tabur benih dan dia tinggal pergi. Karena dia tahu benihnya bisa bertumbuh. Karena apa saudara? Karena kelemahan kita sebagai orang percaya untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Itulah yang membuat benih yang iblis taburkan bisa bertumbuh dengan subur. Jadi benih yang iblis taburkan itu bukan benih yang powerful. Itu adalah benih biasa, benih kejahatan. Hanya karena kita seringkali lemah untuk tetap hidup dalam kebenaran, itulah yang membuat benih itu seolah-olah powerful. Kemudian benih itu bisa bertumbuh. Dan juga dikatakan gini, yang sering membuat kita seringkali nggak sadar, karena yang mereka lakukan, tadi kan kita sudah baca, ini yang penjelasannya di perikop berikutnya, apa yang dilakukan oleh anak-anak sejahat, segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang itu yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Bukan dari luar, saudara. Saudara ingat hoax pertama, penyesatan pertama itu terjadi di Taman Eden. Betul kan? Ketika ular dia menyesatkan Hawa dan kemudian Adam. Saudaraku, ular itu bukan dari luar. Dia ada di Taman Eden. Dia ciptaan Tuhan yang sama-sama ada di Taman Eden. Dan Hawa, saya yakin betul, dia kenal banget siapa ular ini. Karena kalau saudara baca tentang penciptaan, ketika Allah menciptakan segala sesuatunya dan kemudian dia menciptakan hewan, menciptakan binatang, Allah memerintahkan pada manusia untuk memberi nama. Betul? Untuk memberi nama semua binatang yang Tuhan ciptakan. Itu artinya Hawa tahu betul siapa ular ini. Dan ular ini bukan dari luar, saudara. Dia ada di dalam Taman Eden. Mungkin. Dia sudah lama berhari-hari juga sama. Dalam satu komunitas, dalam satu taman. Komunitas yang sama. Hawa yang memberi nama, dia mungkin juga kenal dengan ular ini. Seringkali itu juga terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Dalam satu komunitas. Tapi kemudian
On one beautiful day, ular, dia mulai mencoba, apakah Hawa tahu, hafal, kenal perintah Tuhan? Ular berkata, tentulah Allah berfirman, kalau saudara ingat ya kan. Semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, bukan? Ini bahasa saya sudah supaya lebih mudah ya. Bukankah semuanya boleh kamu makan? Ternyata Hawa dia hafal perintah Tuhan. Hawa hafal. Dia bilang no, enggak semua. Enggak semua. Semua memang boleh aku makan, boleh kami makan. Tapi yang ada di tengah-tengah taman, jangankan dimakan. Kalau saudara baca di Alkitab, diraba aja enggak boleh. Disentuh enggak boleh. Karena pada waktu itu, karena itu adalah apa? Pohon buah kebenaran. Itu yang enggak boleh disentuh. Jadi pada waktu ular dia mencoba Hawa apakah dia tahu dan hafal perintah Tuhan, ternyata Hawa hafal, saudara. Hafal betul. Tapi kemudian ular berkata, enggak lah, enggak begitu. Ini saya gunakan bahasa saya. Cuman gini, kalau kamu makan buah itu, Allah tahu kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan tahu tentang yang baik dan benar dan lain sebagainya. Saudaraku, saat itu juga Hawa dia tertipu, dia tergoda. Dan dia ambil buah itu dia makan. Enggak dia sendirian, dia kasihkan suaminya, dia berikan pada Adam. Ini yang mau saya katakan, saudara. Pada waktu ular dia menguji Hawa, Hawa tahu betul perintah Tuhan. Tapi tahu perintah Tuhan bukan berarti dia melakukan perintah Tuhan. Amin. Saudaraku, saya mau beritahu saudara gini. Iblis dia nggak pernah takut kalau saudara hafal firman Tuhan. Karena mereka juga tahu firman Tuhan. Iblis nggak pernah takut kalau saudara rajin beribadah atau saudara rajin pelayanan. Yang iblis takutkan kalau saudara nggak cuma tahu perintah Tuhan, tapi saudara melakukan perintah Tuhan. Cuman itu yang iblis takutkan. Kalau saudara nanti baca lagi di rumah, saudara renungkan, Hawa tahu betul, saudara. Dia hafal apa yang Tuhan perintahkan pada dia. Dan kalau saudara lihat salah satu cara kerja iblis, dia nggak mau cuma sesatkan satu generasi. Sebisa mungkin dia sesatkan, dia tipu satu generasi untuk membawa kehancuran untuk generasi-generasi berikutnya. Saudaraku, suatu saat ada pasangan suami istri yang datang pada kami ngobrol-ngobrol, saudara. Suaminya baru balik ke istri dan ke anaknya, ke keluarganya, karena dia pergi dari rumah, melarikan diri selama bertahun-tahun, karena dia ada wanita lain dan dia tinggal dengan wanita lain, yang bukan istrinya. Dan pada waktu dia sudah kembali mengalami pemulihan, kemudian dia cerita, ternyata sudah kami baru tahu, bahwa memang ada akar, ada benih yang belum diselesaikan pada waktu mereka menikah. Jadi pada waktu suami ini remaja, orang tuanya, ayahnya, dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pada anaknya, pada istrinya, dan lebih parahnya lagi, dia punya wanita lain, ayahnya punya wanita lain, dan wanita itu dibawa masuk ke rumahnya. Dan tinggal di rumah yang sama dengan keluarga ini. Dan itu gak ada yang berani menegur. Gak ada yang bisa tolak. Karena ayahnya begitu keras dan kasar. Sampai itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun dia cerita. Dan anak-anaknya yang masih bertumbuh remaja, seolah di alam bawah sadarnya menangkap itu adalah hal yang biasa. Sesuatu yang gak benar dianggap sebagai satu kebenaran karena terjadi pembiaran di dalam keluarganya. Dan itu yang kemudian terus turun kepada anak ini yang kemudian sudah bertumbuh, menikah dan punya keluarga. Pada waktu kami tahu itu, kami tahu ini gak berhenti sampai di situ. Ada generasi lain yang harus kami selamatkan, yaitu anak-anaknya lagi. Jadi itulah cara kerja iblis. Dia sebisa mungkin, dia tipu, dia sesatkan yang di atas untuk dia bisa hancurkan semua yang ada di bawah. Di ayat ke-26 dikatakan, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi saudaraku, ternyata ketika gandum dan lalang bertumbuh bersama di satu ladang, sangat sulit membedakan mereka. Sangat sulit. Karena mereka memang nampak serupa. Tapi kemudian ketika mereka bertumbuh dan gandum itu menghasilkan bulir, bulir itu berbuah, baru kelihatan. Nah, saya tuh
kemarin nggak menemukan gambarnya pada waktu bertumbuh. Baru tadi pagi waktu saya cek-cek di Google ada gambarnya. Jadi kalau mereka pada waktu masih bertumbuh, masih muda, sama-sama hijaunya, gandum belum menguning, dan bentuknya sama banget. Jadi lalang sama seperti itu, tapi cuma bedanya nggak ada bulirnya. Bentuknya sama, di ladang yang sama, bentuknya mirip, pada waktu muda, pada waktu bertumbuh sama. Tapi ketika berbulir, ketika kemudian gandum itu menghasilkan buah, barulah terlihat perbedaan yang sangat menyolok antara gandum dan lalang. Jadi kesimpulannya gini, saking miripnya, lalang itu baru akan ketahuan lalang ketika gandum itu sudah berbulir atau sudah menghasilkan buah. Saudaraku, seberapa sering kita mendengar pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang gak alkitabiah, pengajaran-pengajaran mungkin juga di sosmed ya, yang saudara follow dan lain sebagainya. Yang kalau segala sesuatunya apa yang dia inginkan dia sampaikan, dia bisa pakai ayat apa aja, dia bisa comot ayat apa aja. Kalau bahasa di sosmed itu kan comotologi, cocokologi. Jadi cuma nyocok-nyocokkan ayat dan mencomot-comot ayat. Dan itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan tertentu yang seharusnya mereka mengajarkan hal yang alkitabiah dan membangun jemaat. Dan seberapa sering kita juga mendengar nama-nama Kristen yang justru melakukan kejahatan. Dan mereka melakukan itu dalam komunitas orang percaya. Saudaraku, kalau saudara ngikutin berita minggu lalu, kita dikagetkan dan kanal-kanal berita banyak meliput ini tentang bagaimana gereja Katolik di Jerman. Ya, saya sebutkan ini Katolik Jerman karena memang sudah terbuka di berita manapun sudah bisa cek tuh di CNN, di Kompas, di Detik.com. Bagaimana para pemimpinnya, para pelayan di sana, mereka melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak dan lebih banyak lagi anak-anak di bawah umur. Dan kejadian itu nggak pernah terlihat sampai 30 tahun lamanya, 3 dekade. Saya sampai catat saudara, ditulis gini, lebih dari 200 pelaku itu adalah pemimpin rohaniwan dan pelayan gereja di sana. Lebih dari 200 pelaku, saudara. Lebih dari 300 anak menjadi korban selama lebih dari 3 dekade. Dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak di bawah usia 14 tahun. Dan ketika itu muncul dan nampak di permukaan, dibutuhkan laporan setebal 800 halaman untuk menyusun dan menguraikan kejahatan ini. Jadi mereka yang seharusnya menjadi pembimbing, menjadi pelindung, justru mereka lah yang menghancurkan masa depan anak-anak ini, saudara. Kejadian ini selama 30 tahun, nggak ada yang menyadari. Karena dari luar ternyata serigala-serigala ini nampak seperti domba, saudara. Kapan semuanya akan terbongkar mana yang lalang dan mana yang gandum? Ketika yang gandum sudah menghasilkan buah, dan yang lalang stay the same. Mereka boleh keren, ya kan? Karena iblis sekarang bukan seperti waktu kita kecil ditakut-takutin kan, kayak gendruwo, ada yang ngesot dan lain sebagainya. Iblis sekarang manifesto ya, manifestasinya bisa keren-keren saudara. Bisa gagah-gagah, bisa keren-keren. Tapi nggak ada buahnya. Saudaraku, penyesatan dan kejahatan yang terselubung di komunitas kita seringkali terjadi karena kita seringkali lemah dalam kebenaran. Nah, kenapa saya tuh sering berpikir, saudara, kenapa hal-hal yang aneh gitu ya, yang menyesatkan gitu kan, yang kelihatannya menarik tapi kita tahu ini menyesatkan, banyak hal. Itu begitu cepat viral dan cepat terbroadcast kemana-mana. Hal-hal yang aneh-aneh lah. Dan itu mungkin dilakukan oleh orang-orang yang mungkin terpandang, saudara. Karena kalau kemudian saya pikirkan dan saya renungkan lagi, karena banyak orang Kristen itu lebih suka mendengar apa yang menyenangkan hati mereka daripada menerima sesuatu yang keras yang bisa mendidik mereka. Kita lebih sering kali kita suka mendengar hal-hal yang menyenangkan, yang wow. Yang pokoknya berbicara tentang baiknya aja. Bagaimana kita bisa terima berkatnya. Tapi bukan perintahnya. Makanya saya tulis gini saudara. Nih mudah-mudahan saudara setuju. Jangan mudah kagum dengan orang yang bicara manis. Jangan mudah sakit hati dengan orang yang bicara keras. Saudara oke dengan itu?
Kalau enggak oke, saya kasih dasar ayatnya. Amsal 27 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, meskipun saudara maskeran, saudara duduk berjarak, saudara ingatkan tetangga saudara. Coba saudara ngomong, hati-hati dengan yang kelihatan manis. Betul saudara. Ya ingatkan aja kan gak apa-apa kan? Hati-hati dengan yang selalu kelihatan manis. Coba saudara tanya lagi ke sebelah saudara, kamu lalang atau gandum? Makin gak kelihatan lagi, pakai masker pula, ya kan? Ada yang sebel karena teman gerejanya, teman komselnya nipu. Hutang gak bayar dan sebagainya. Dia bilang kelihatannya domba, tapi kelakuannya lebih serigala daripada serigala beneran. Saudaraku, Yudas 1 ayat 4. Sekali-sekali kita buka kitab Yudas. Ini saya nggak asal comot saudara, ini linier dengan apa yang kita sedang pelajari hari ini. Sebab ternyata ada orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Jadi memang sudah ada saudara, nggak usah bingung, pasti ada tengah-tengah kita. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah itu. Kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Berarti ini orang percaya, setuju? Karena mereka terima kasih karunia, cuman mereka menyalahgunakan kasih karunia. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya lanjut ke perikop berikutnya, nanti saudara baca keseluruhannya di rumah. Di ayat 18-20, dikatakan sebab mereka, yang dimaksud mereka ini rasul-rasul Kristus, telah mengatakan kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bukankah ini yang sering kita lihat juga saudara? Di sosmed, saling ejek, saling hina, saling menjatuhkan. Bahkan di antara orang percaya, menjatuhkannya, ngejeknya, nyindirnya pun pakai ayat, yang balas juga pakai ayat dan lain sebagainya. Ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah dari sini kita langsung masuk poin yang kedua. Kita bicara tentang focus on what is right. Kita fokus saja on righteousness. Kejahatan akan selalu berdatangan, tipu daya, penyesatan akan terus berdatangan. Tapi biarlah kita tetap fokus pada kebenaran firman Tuhan yang kita tahu. Saya lompatin aja ya ayat-ayatnya. Saudaraku, kalau kita tadi ingat yang di awal, tuannya aja nggak ambil pusing. Ketika para hambanya dia bilang, perlukah kita cabut sekarang? Biarkan saja. Betul kan? Tuannya biarkan saja. Nggak usah dicabut. Saudaraku, seorang teman yang bekerja di teller, di sebuah bank swasta, dia bagian teller. Dia pernah cerita kepada saya bahwa di bank di mana dia bekerja, dia diajarkan ya untuk membedakan mana uang yang palsu dan mana uang yang asli. Nah, tapi saudara harus tahu, mereka nggak diajarkan untuk mengenali mana uang yang palsu. Mereka diajarkan untuk mengenali mana uang yang asli. Apa ciri-ciri uang asli? Bagaimana saudara bisa tahu kalau uang itu asli? Kenapa mereka diajarkan untuk mengenali uang yang asli? Karena yang palsu akan terus berdatangan. Yang palsu akan terus ada dengan cara-cara yang lebih canggih. Setiap kali datang lebih canggih lagi, lebih nggak kelihatan lagi. Jadi mereka nggak diajarkan untuk mengenali uang palsu, tapi mereka diajarkan untuk mengenali mana yang asli. Karena penyesatan dan penipuan yang mengatasnamakan Tuhan akan terus berdatangan, saudara. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan terus ada dan akan semakin masif. Penipuan-penipuan menggunakan bahasa pelayanan, menggunakan ayat-ayat, menggunakan nama Tuhan akan terus berdatangan. Makanya kita harus tahu mana yang asli. Supaya kita nggak disesatkan. Kita harus tahu kebenaran yang hakiki. Saudaraku, makanya saya sering sampaikan ketika saudara ada di persimpangan jalan, tetaplah pilih kebenaran. Ketika kita ada di persimpangan jalan, tetaplah pilih kebenaran. Saudaraku, Alkitab juga mengajarkan pada kita tentang, kalau saudara ingat jalan yang, jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit diceritakan tentang pintu yang sesak, di mana nggak semua orang tertarik dengan itu. Karena pintunya sesak, jalannya sempit. Mereka lebih suka yang jalannya lebar. Dan di sana banyak orang di sana. Karena jalannya lebar.
yang pada pintu yang sempit, jalan yang sempit, pintu yang sesat, itu menuju pada kehidupan. Jalan yang lebar berbicara tentang kenikmatan, kenyamanan, hal-hal yang instan. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, di sana dikatakan jalan yang lebar menuju pada kebinasaan. Tapi orang suka jalan yang lebar. Suka segala sesuatu yang instan. Apalagi di saat-saat pandemi, saat-saat sulit seperti ini saudara. Banyak tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan. Banyak tipu daya. Orang kita seringkali ditawari hal-hal yang instan. Pokoknya gimana bisa mendapatkan uang cepat dalam jumlah besar. Meskipun kita harus mengorbankan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan tawaran-tawaran itu terus datang, saudara. Saudara juga mungkin mengalami, tiba-tiba ada WA masuk, dari nomor nggak dikenal, SMS masuk. Kelihatannya, wow, sangat menjanjikan. Dan itu terus berdatangan. Bayangkan kalau kita nggak kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, ini yang terakhir saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu apa saudara dasar yang benar? Yesus Kristus. Saudaraku, ketika penyesatan, iming-iming dunia, tipu daya mulai mendekati kita, pastikan kita ingat kasih karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita. Dan siang ini kita belajar, jangan pernah menyalahgunakan kasih karunia itu. Dan ketika kita selalu kembali pada Yesus Kristus, mungkin jalannya nggak selalu mudah. Ketika kita kembali pada kebenaran, mungkin jalannya nggak selalu mudah. Tapi jalan itulah yang membawa kita pada kehidupan dan kekekalan. Bukan jalan yang lebar, yang segala sesuatunya instan, yang segala sesuatunya nyaman. Saudaraku, saya tutup dengan quote ini. Saya dapatnya fresh semalam dari sahabat, seorang hamba Tuhan juga. Dituliskan gini saudaraku. Sebuah kapal tenggelam bukan disebabkan air yang ada di sekelilingnya, tapi disebabkan oleh air yang berhasil masuk ke dalamnya. Demikian pula hidup kita. Kita gak akan tenggelam, maksudnya ya. Kita akan tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Selama kita tidak mengizinkan penyesatan dan tipu daya iblis masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Amin saudaraku. Tipu daya akan terus berdatangan. Bahkan itu akan datang dari dalam kerajaan, firman Tuhan berkata. Dari komunitas kita. Orang-orang yang kita gak sangka. Mungkin sama-sama orang percaya. Dan hari-hari yang semakin sulit membuat orang-orang semakin mudah untuk tertipu. Tapi ingatlah selalu apa yang saya sampaikan siang hari ini saudara. Ketika saudara ada di persimpangan, kembalilah kepada kebenaran. Kembalilah kepada firman Tuhan. Kembalilah kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita berdoa.